Paulus dan Barnabas dipanggil dan diutus untuk tugas khusus. Pada ayat 2 dari pasal 13, hal itu dinyatakan. Saya bacakan ya, pasal 13 ayat 2. Pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, ini kurang lebih samalah dengan kita saat ini. Pada saat kita beribadah, Roh Kudus turun, ya. Tapi kita nggak pakai puasa, ya. Kalau di sini beribadah dan berpuasa, ya mungkin aja, mana tahu ada di antara kita juga yang berpuasa ya. Lalu berkatalah Roh Kudus, khususkanlah para vikaris, ya. Bagiku 66 vikaris untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, itulah ibadah saat ini dengan tema renungan pengutusan, ya. Jadi siapa yang memanggil Barnabas dan Paulus serta ke-66 vikaris? Tuhan. Tuhan yang memanggil. Siapa yang mengutus mereka? Tuhan juga, ya. Untuk apa? Jelas di sini dikatakan untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Artinya tugasnya Tuhan yang harus dilakukan baik oleh Paulus dan Barnabas maupun oleh ke-66 vikaris, tapi juga untuk kita semua, ya, yang dipanggil dan diutus sebagai pengikut Yesus. Apa sih tugas Tuhan yang khusus itu? Ya, kita semua tahu tugasnya mengabarkan Injil, mewujud nyatakan damai sejahtera Allah bagi segala makhluk ciptaannya. Itu kan visi GPIB, ya. GPIB menjadi gereja yang bukan hanya mengucapkan shalom, shalom, oh bukan, tapi mewujud nyatakan shalom, mewujud nyatakan damai sejahtera Allah bukan bagi sesama manusia saja, segala makhluk ciptaannya. Ya, di dalam Injil Markus dikatakan beritakanlah Injil ke segala makhluk. Bukan hanya kepada manusia, segala makhluk. Ya. Amen.
sejahtera, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bagaimana keadaan keluarga? Baik ya, itu yang paling utama, sebab apa arti pelayanan kalau tidak berbasis pada keluarga? Dan karena itu keluarga besar GPIB Jemaat Maranatha menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Sinode, kepada tim kerja yang telah memberi tugas dan kesempatan GPIB Jemaat Maranatha Surabaya menjadi tempat di mana ibadah pengutusan berlangsung. Terima kasih untuk Pendeta Kariso Rumambi atas pemberitaan firman pada pagi hari ini. Saudara-saudara, atas nama Majelis Jemaat GPIB Maranatha juga mengucapkan selamat kepada 66 vikaris yang akan memasuki ruang yang saya sebut ada 2O, obligation and opportunity. Jangan sia-siakan 2O itu. Ada tugas dan ada kesempatan yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada para vikaris untuk memasuki tahun pertama masa vikariat di jemaat di mana Tuhan melalui Majelis Sinode mengutus saudara. Maju terus bersama Tuhan Yesus. Dan engkau tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak pernah sia-sia. Terima kasih. Terima kasih untuk sambutan dari Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha. Patutlah kita menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja yang telah memelihara kita untuk melaksanakan pelayanan dan juga kesaksian kita ketika kita diutus di berbagai tempat, secara khusus di tengah-tengah pelayanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Menutup rangkaian pembekalan vikaris di tahun 2022 ini, kami hendak menyampaikan bahwa pelaksanaan ini terkait dengan perubahan yang dilakukan ketika kita melaksanakan persidangan sinode ke-21 di kota Surabaya ini. Secara khusus, Tata Gereja Peraturan Nomor 1 tentang presbiter, pemendetaan, pemilihan diaken dan penatua, dan pada pasal keempat tentang pemendetaan, di situ dibicarakan pada poin D bahwa pravikariat yang dimaksudkan adalah penyamaan wawasan berteologi, wawasan ber-GPIB, dan spiritualitas. Dan waktu yang ditetapkan adalah selama 1 bulan. 1 bulan ini kami merancang secara khusus dibentuk tim oleh Majelis Sinode, yaitu mempersiapkan 66 calon vikaris. Karena pandemi COVID-19, maka yang bisa ikut adalah 66 orang. Pembekalan secara khusus kita laksanakan di Lawang. Pertama, para vikaris ini sudah menikmati 1 minggu di Depo Rindam Brawijaya. Dan yang kedua, mereka berada di rumah Yulit Biliar. Di situ mereka melaksanakan silenium. Kemudian kita berada 2 minggu di Geria Bina Lawang yang menjadi rumah pembinaan kita. Dari hasil itu, kita ada dengan tema besar, dan tentunya tema besar itu yang kita nikmati bersama dalam tahun pelayanan ini
Maka tagline dari Vikaris tahun 2022 yaitu misioner, transformatif, dan pastoral. Dengan tema atau tagline ini menjadi bagian utuh dari kesiapan menghadirkan pelayan firman dan sakramen. 2 tahun mereka akan ada dalam pendampingan para mentor yang juga sudah dipilih untuk memperlengkapi, merangkul, dan juga memberikan motivasi tadi. Jika 2O disampaikan oleh Pak Alex, tentunya kita berharap bukan saja di masa Vikaris, tetapi goalnya adalah emeritus sebagai pelayan firman dan sakramen di GPIB, dan tentunya berbasis pada iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan menutup rangkaian ini, saya meminta dari Vikaris untuk ke depan dan juga seorang mentor. Kami meminta Pendeta Ruben Persang, Pendeta Dina Meyer Halatu, dan Bapak Victor Pangkerego mewakili Majelis Sinode, mewakili Ketua Departemen Teologi, mewakili Ketua Tim Kerja. Pak Victor Pangkerego, Pak Risto Andaki, mohon ke depan. Untuk melepaskan atribut berhadapan, Bu Dina, Majelis Sinode sebelah sini, berhadapan dengan Vikaris dan mentor. Ya. Dengan ibadah ini, maka kita menutup seluruh rangkaian pembekalan Vikaris yang telah dilakukan selama 1 bulan, yaitu mulai dari 16 Oktober sampai 13 November. Karenanya kita mempersilahkan baik dari Majelis Sinode, Ketua Departemen Teologi Persidangan Gerejawi, dan Ketua Tim Kerja untuk melepaskan name tag yang ada. Silakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali ke tempat, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Di dalam pelaksanaan pembekalan ini, kami pun memberikan kesiapan kepada calon-calon mentor. Mereka mengikuti sertifikasi di Gereja Bina Lawang. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh jemaat yang menopang, mendoakan, dan mengutus para pelayan-pelayan untuk memperlengkapi seluruh rangkaian kegiatan kami. Terpujilah Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, sumber damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya bagi dunia dengan memilih dan menguduskan umat-Nya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan Ia menghendaki agar mereka diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Vikaris adalah warga jemaat yang dipanggil dan dipersiapkan oleh gereja untuk tugas yang mulia ini. Karena itu hendaklah kamu melaksanakan pelayanan dengan rajin dan dengan penuh keikhlasan.
Dalam kasih karunia Tuhan, kami Majelis Sinode GPIB mengutus saudara-saudara untuk menjalani proses belajar dan mempersiapkan diri menjadi pelayan firman dan sakramen di GPIB. Dan bagi jemaat-jemaat yang menerima para vikaris, topanglah mereka dalam proses belajar ini agar Tuhan Yesus dipermuliakan. Saudaraku, mari angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan yang terjadi ketika kami mengerjakan tugas-tugas kami. Kalau Tuhan berkenan, kita pasti bertemu lagi. Para vikaris pastikan bertemu tahun depan.
Fungsionaris Majelis Sinode, inilah bagian dari persembahan teman-teman tim kerja. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Para fungsionaris, kegiatan ini dari awal sampai malam hari ini kita bisa melihat betapa sukacitanya segala sesuatu ini dan berjalan dengan baik, dan biarlah segala sesuatu itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, para mentor, tentunya kami mengharapkan adanya binaan lanjutan kepada teman-teman kita calon vikaris ini supaya tinggal di mereka melaksanakan panggilan dan keputusan ini betul-betul menjalankan semua apa yang dibina oleh para mentor. Dan pasti tadi ada ngobrol-ngobrol di belakang dengan Pak Ketua dan Pak Bendahara. Kebingungan dengan jawaban vikaris yang ingin menghabiskan waktu liburnya untuk bermeditasi di wihara. Pada hari selanjutnya, pada hari Senin, para mentor ingin mengajak para vikaris untuk pergi jalan-jalan. Katanya sih mau nonton. Fik, kamu tahu ini jam berapa? Saya bilang kan jam 2. Kok sebelum jam 2 kamu sudah datang ke sana? Siap Pak Pendeta, jika saya datang ke tempatku sama saja saya datang ke wadah. Ukuran selesai. Selamat malam. Luar biasa. Kelompok 3, hadap kiri, gerak. Hadap kiri dicari. Balik kanan sampai. Ibu Balita namanya siapa? Ibu Sandra, boleh ngobrol dikit nggak? Soalnya nanti kan kayak gimana Pak Pendeta? Mau langsung dibalas atau? Oh.
Ibu berbeda, namanya siapa? Ibu ya, ada satu batu. Soalnya ini beda dengan goreng cewek. Ini getarannya 5 kali lipat. Ikan hiu makan badan. Ibu, I love you mendadak. Mohon diterima sertifikatnya dan salam buat Tuhan. Terima kasih. Hari ini di pagi yang cerah ini, hari Minggu tanggal 13 November, bersama-sama kita dengan anak-anak muda yang nantinya dibentuk
untuk menjadi pendeta. Hari ini mereka akan memasuki tahun pertama sebagai vikaris. Harapannya mereka bisa lolos dari candra kawah di muka di sana, di jemaat selama 1 tahun pertama dan 1 tahun kedua. Bersama kita, 2 jagoan dalam tanda petik. Silakan perkenalkan, siapa kamu? Terima kasih Pak, nama saya Dedi Kristo Anderson Tanio. Saya berasal dari GPIB Pelita Baras. Saat ini ditempatkan di GPIB Gloria Bekasi. Dan kiranya melalui kehadiran saya, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Perkenalkan, nama saya Satius. Saya dari GPIB Bukit Agape Entikong. Saya vikaris tahun pertama di GPIB Betel Tanjung Pinang, Riau. Kiranya melalui pelayanan saya, Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Amin. Mantap, selamat melayani di tempat di mana Tuhan kalian ditempatkan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, pagi ini adalah pagi yang sukacita tentunya buat mereka-mereka yang cantik-cantik ini. Anak-anak muda yang siap melayani Tuhan di jemaat sebagai vikaris tahun pertama. Nah, siapa dia dari mereka-mereka ini? Mungkin bisa mewakili dari 66 orang personel yang ada. Kita perkenalkan dan kita dengarkan apa kesan pesan dari mereka yang siap masuk di dalam pelayanan di jemaat. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Maca. Harapan saya buat vikaris tahun ini semoga siap melayani Tuhan dengan setulus hatinya agar proses pelayanan dapat untuk memuliakan nama Tuhan saja. Wow. Saya Genesia. Harapan saya adalah kami semua 66 dapat setia sampai akhir. Saya Nanda Kezia, saya harus sebut nama marga saya karena berhubung saya pakai Wisnipes, saya Bruce Bayang dan saya angkatan pertama tahun 2022 vikaris, dan harapan saya ke 66 teman saya nanti kita akan bertemu di evaluasi tahap pertama dan kemudian kita bisa bertahan sampai 2025 untuk diteguhkan sebagai pelayan firman dan sakramen di GPIB. Wow, semangat mereka luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di mana mereka ditempatkan. Amin. Perkenalkan, nama saya Pendeta Dona Kastanya dari Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Surabaya. Saya di dalam pembekalan vikaris GPIB 2022 ini, kami bertugas sebagai tim kerja minggu keempat, dan suka duka di dalam kami melakukan tugas selama ini sangat kaya dengan banyak pengalaman, melihat sikap antusias dan kreativitas adik-adik dari vikaris yang 2022 ini sangat luar biasa. Mereka sangat bersemangat dan kami sangat mengharapkan supaya mereka di masa depan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia dan penuh dedikasi, penuh integritas, penuh loyalitas dalam melaksanakan panggilan mereka. Dan yang menjadi harapan kami, mereka menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang benar-benar siap untuk menghadapi perubahan di kemudian hari. Terima kasih, selamat hari Minggu. Nama. Nama saya Mareta Kurniasari, asal Kalimantan Timur.
Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum berangkat mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami sudah siap menuju ke Surabaya untuk melaksanakan ibadah minggu di Jemaat GPIB Maranatha. Lindungi kami dalam perjalanan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami tiba dengan selamat. Kiranya Tuhan jaga supir yang akan mengemudi, dan biarlah kami tiba dengan tepat waktu dan melaksanakan ibadah dengan penuh hikmat di sana. Inilah perjalanan kami ya Tuhan. Kami mohon tuntunan dan bimbingan-Mu. Dalam Anakku Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Jalannya sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa kita? Vikaris GPIB Kebanggaan Indonesia. Siapa kita? Vikaris GPIB Kebanggaan Indonesia. Moto kita? Misioner Transformatif Pastoral. Tepuk tangan. Satu bulan kita ditempa untuk menjadi pelayan yang senantiasa hidup untuk memanusiakan manusia lain. Vikaris GPIB tahun 2022, kita akan segera bertemu dengan pengalaman yang baik, dengan segala sesuatu yang Tuhan telah tempah buat kita semua. Tuhan berkati kita semua, tetap semangat. Selamat melayani Vikaris GPIB tahun 2022. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Soli Deo Gloria. Vikaris GPIB, tetap semangat. Di sini, di Gereja Bina Lawang, kami dibentuk. 1 bulan kami dididik, dibina, dan ditempa. Kami siap terjun ke jemaat. Vikaris siap bersaksi. Thank you.